kembali lagi di PG20 podcastnya Genbi Unsika bersama aku Dian dan aku Puput. Gimana nih Sobat Genbi di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya Kak Dian. Iya, nggak kerasa nih Kak udah mau masuk semester baru nih. Gimana nih hasilnya kemarin? Kalau aku sih alhamdulillah ya Kak, better lah ya. Kalau misalnya Kak Dian kayak gimana Kak? Wah, alhamdulillah sih aku udah melampaui target yang aku tentukan sih. Nah, buat Sobat Genbi gimana nih hasilnya? Semoga hasil memuaskan ya. Mungkin buat Sobat Genbi yang hasilnya tidak memuaskan, bisa belajar terus biar nanti mencapai target Sobat Genbi sekalian ya Kak Dian tentunya. Iya nih, dan buat Sobat Genbi yang lagi dengerin podcast kita sambil rebahan atau cuma santai-santai aja di rumah, semoga ini bisa menjadi teman santai kalian. Selamat menikmati. Oke, ngomong-ngomong semester baru nih Kak Dian, kan semester depan udah masuk ke musim panas ya Kak, yang pastinya udah kerasa nih panas pol ya, apalagi Karawang gitu, kota industri yang panasnya kayak sampai ke urat-urat gitu loh Kak. Wah, bener banget nih, Karawang tuh bener-bener panas banget ya, kayak makin hari tuh hawanya makin panas banget. Kira-kira kenapa sih Kak? Pas banget nih, di podcast kali ini kita bakal bahas mengenai itu Kak, dan kita mendatangkan gue star dari Genbi Unsika, salah satu di divisi Genbi Unsika itu sendiri Kak. Wah, berarti mereka bisa jawab pertanyaan kita yang tadi dong. Iya, bisa banget dong. Kita kedatangan gue star dari divisi lingkungan hidup dari Kak Farah dan Kak Salis ya Kak. Wah, gimana nih Kak Farah dan Kak Salis? Apa kabar nih? Boleh bisa diperkenalkan dulu terlebih dahulu? Alhamdulillah, kabarnya saat ini baik ya Salis ya. Baik, alhamdulillah. Karena kita harus selalu baik insya Allah. Kalau Salis sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik gitu. Harus tetap semangat. Bener banget nih. Kakak bisa jelasin nggak sih Kak, apa sih divisi lingkungan hidup gitu? Kayak aku nggak tahu nih ya sama Kak Dian, jadi pengen tahu tentang divisi lingkungan hidup. Sebenarnya simple. Ini kan lingkungan hidup ya. Artinya kita ini sebagai manusia sama-sama makhluk hidup gitu. Manusia itu hidupnya berdampingan dengan makhluk hidup lainnya gitu. Artinya ada tanaman, ada juga hewan. Nah, lingkungan hidup ini biasanya kita ya Salis ya menjalankan beberapa proker atau kegiatan-kegiatan yang memang lebih mengedepankan kesehatan lingkungan serta menjaga apa ya? Istilahnya lingkungan sekitar kita segala macam. Jadi kita mengangkat segala hal-hal yang menjaga keseimbangan dan kesehatan lingkungan supaya kita juga sebagai manusia nih yang hidupnya saling berdampingan dengan tanaman dan juga hewan bisa tetap hidup dengan nyaman, tenang dan juga sehat pastinya insyaallah. Nah, kalau dari definisinya sendiri nih udah keren banget dong ya Sobat Genbi. Nah, aku mau lebih tahu nih Kak, lebih lanjut. Apa sih dari alasan tersendiri nih dari Kak Farah dan Kak Salis kenapa sih pengen masuk ke divisi lingkungan hidup sendiri itu Kak? Oke. Mungkin Salis dulu kali ya. Karena Salis kan udah lama banget gak sih di lingkungan hidup? Baru. Kebalik ya. Oke ya, boleh Salis dulu kayaknya. Oke, kalau dari aku sendiri kenapa tertarik memilih divisi lingkungan hidup? Awalnya tuh kalau kita ngeliat ke belakang ya, saat waktu itu ada namanya sharing session Genbi. Nah, itu tuh kan sebelumnya aku belum tahu nih divisi-divisi apa aja sih yang ada di Genbi. Ketika penjelasan masing-masing divisi, di situ aku ngelihat bahwa divisi lingkungan hidup tuh aku tertarik gitu. Dan aku tuh emang waktu itu saat itu sedang tertarik tentang lingkungan dan sosial. Nah, ketika penjelasan divisi lingkungan hidup ini kayak ini nih saatnya kayaknya bisa nih aku masuk di sini itu. Tertarik banget sama penjelasan dan proker-proker dari divisi lingkungan hidup tersendiri gitu. Dari aku. Awalnya karena tertarik ya Kak. Nah, menyinggung lingkungan hidup nih Kak, yang menyinggung soal panasnya Karawang ya Kak. Pengen tahu tentang apa sih fenomena perubahan iklim menurut Kak Farah sama Kak Salis kayak gitu. Dari aku, Kak Farah? Oleh aku dulu. saya dulu ya. Mungkin kalau kita ngerasain sendiri gak ya? Kayak kalian, saya, mungkin teman-teman di rumah juga sama gitu, merasakan kalau misalkan ngerasa gak sih semakin hari semakin panas atau bahkan ini pagi nih panas banget gitu, tiba-tiba sejam 2 jam kemudian langsung hujan deras gitu. Bahkan hujannya tuh nggak sebentar, malah sampai malam gitu. Itu tuh menjadi pertanyaan sih atau menjadi sebuah pertanyaan banyak masyarakat gitu. Nah, menurut saya pribadi itu sebenarnya ulah dari kita sendiri sih teman-teman. Kalau kita lihat kemarin ya, mungkin simpelnya contoh dari apa yang kita lihat sendiri gitu.
Kemarin kita survei di beberapa pantai gitu, pantai terdekat untuk menjalankan sebuah proker. Nah, di sana kita lihat bahwa banyak banget sampah berserakan, bahkan itu tuh kayak kedebong apa? Iya, pohon apa dari Kalimantan sampai ke pinggir pantai Karawang. Wah, gede gede banget. gitu. Jadi rasanya itu bukan kesalahan manusia, bukan kesalahan hewan, tapi kita sendiri gitu sebagai manusia, yang dimana memang inilah impactnya sekarang itu, karena bentuk ketidakcintaan kita kepada lingkungan itu bakal ngubah seluruh ekosistem yang ada gitu. Kayak misalnya di atmosfer ini juga ada nitrogen, oksigen yang emang mereka tuh membantu menangkap atau istilahnya menahan si sinar matahari yang sangat terik ini buat masuk ke bumi. Tapi hal itu bisa terganggu karena ulah kita membuang sampah sembarangan, membakar hutan, dan mungkin kita nggak menanam pohon. Itu sih yang paling berimpact banget. Mungkin kalau dari Salis ada tambahan kali ya. Ya, kalau dari aku sendiri kan kemarin-kemarin tuh kayak malam aja kita ngerasa cuacanya panas ya. Panas banget ya Teh. Nah, itu tuh termasuk dari perubahan fenomena iklim pemanasan global, teman-teman, atau biasa kita sering global warming nih. Nah, global warming ini tuh merupakan fenomena alam di mana terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dari atmosfer bumi, sehingga dia masuk ke bumi itu melalui atmosfer atau lautan atau daratan di bumi, seperti itu, teman-teman. Berarti kita juga harus menjaga ya Teh, biar lestari terus lingkungannya gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, seperti yang tadi Kak Farah dan juga Kak Salis jelasin nih tentang fenomena perubahan iklim. Aku pengen tahu nih lebih lanjut tentang penyebab yang paling benar-benar dampaknya itu paling besar gitu terhadap fenomena perubahan iklim tersebut. Selain membuang sampah sembarangan, di sini saya juga menjadi sebuah pertanyaan sih. Harusnya kita punya sistem mengolah sampah itu dengan baik gitu. Karena banyak manusia nih nggak punya sistem, atau bukan manusia ya, mungkin sebuah organisasi atau wadah ini nggak ada gitu di Indonesia tuh, belum banyak. Artinya banyak manusia yang nggak tahu cara mengolah sampah gitu. Sistem yang baik tuh seperti apa? Itu pertama, kita harus tahu. Nah, yang kedua, kalau sistem ini berantakan, jadinya manusia tuh seenaknya, misalnya buang sampah sembarangan di sungai. Itu dampak pertama. Kedua, ada juga yang membakar sampah. Pembakaran ini melepas oksigen, ya, gas oksigen. Ini sangat-sangat mengganggu sih, mengganggu semuanya, jadi polusi. Selain itu juga dari pembakaran hutan itu juga mungkin teman-teman juga pernah tahu yang kasus pembakaran hutan itu buat kelapa sawit ya, lahan ya, itu juga impact besar sih ke atmosfer kita gitu, mengganggu pernafasan manusia, bahkan hewan-hewan juga pada mati kan. Berarti penyebab terbesarnya itu karena manusianya itu sendiri ya, berarti ya Kak. Mungkin kalau Salis ada tambahan atau? Iya, penyebab dari fenomena iklim ini tuh memang faktor utamanya dari manusia. Nah, yang tadi udah dijelaskan sama Teh Farah tentang sampah plastik nih. Kenapa sih sampah plastik mempengaruhi tidak hanya sebagai pencemaran lingkungan, tetapi ketika ada tumpukan sampah plastik, nah sampah plastik ini tuh terkena sinar matahari dan itu tuh menghasilkan gas etana atau metana, sehingga itu kalau terus menerus menyebabkan pemanasan global, itu yang menyebabkan perubahan iklim itu sendiri dari sampah plastik, terus kita menebang hutan, kemudian satu lagi itu menggunakan kendaraan bermotor yang asapnya itu sangat berpengaruh banget buat ke mengikis ozon gitu ya Teh ya. Oke, dibahas tentang penyebab ya Teh tadi ya. Kalau misalnya dampak terbesar dari perubahan iklim itu apa sih Teh nantinya? Dampak terbesarnya sih yang pasti cuaca ekstrim ya. Oh iya. Yang tadi udah kita jelasin, cuaca ekstrim di mana seharusnya misal kayak musim kemarau harusnya cuma berapa bulan, tetapi berkepanjangan. Nah, musim kemarau ini kan mengakibatkan bisa kekeringan, ya. terus bisa kebakaran hutan juga, dan ini pun berdampak juga kepada nelayan, petani, dan jadinya mereka tuh menghasilkan ya kerugian gitu. Kemudian dampaknya itu terhadap air. Nah, mengganggu kualitas dan kuantitas air tersendiri. Kemudian apa sih dampaknya lagi, yaitu punahnya spesies, dimana seharusnya kan dengan perubahan iklim ini spesies itu
beradaptasi lagi gitu. Nah, kalau mereka tidak bisa beradaptasi lagi, otomatis mereka bisa mati, bisa punah seperti itu. Bahaya banget berarti nih ya Kak. Aku mau nanya lagi nih Kak, apa sih solusi yang mungkin juga sedikit tips and trick nih buat sobat-sobat Genbi di rumah nih untuk gimana sih caranya mengenangani dari perubahan iklim ini? Mungkin untuk solusi sendiri untuk fenomena perubahan iklim ini pasti dari kita sendiri ya teman-teman, dari manusia, karena kan manusia memang jadi faktor utama penyebabnya ya. Nah, contohnya itu apa aja sih, kayak kita menggunakan tote bag ya, menggunakan tumbler, jadi mengurangi sampah plastik itu sendiri. Kemudian kita bisa menanam pohon, satu rumah satu pohon aja gitu kan, biar kita juga tahu gitu kan, pohon itu emang sangat berguna gitu, sangat bermanfaat buat kita sendiri gitu, karena kan pohon itu kan bisa mengubah oksigen. Kemudian dengan mengurangi kendaraan bermotor, nah kita bisa menggunakan nih sepeda, jalan kaki ke tempat yang terdekat, jangan apa-apa menggunakan motor gitu kan, seperti itu sih. Oke nih Kak, tadi kan dibahas ya tentang fenomena perubahan iklim nih. Kira-kira divisi lingkungan hidup selanjutnya ada proker apa lagi sih Kak? Proker apa aja? Jadi divisi lingkungan hidup ini punya 4 proker untuk di keperiodan ini. Jadi tapi sebelumnya saya mau berharap dulu nih ke Salis, karena kan nanti Salis dan teman-teman lainnya akan meneruskan lingkungan hidup gitu. Semoga bakal ada proker-proker lagi yang lebih menolong dan berimpact besar buat lingkungan gitu. Nah, proker yang pertama ini alhamdulillah banget ya, udah persiapannya sekitar 70-80% lah gitu. Kita bakal melaksanakan proker di awal Agustus, insya Allah tanggal 6 ya. Itu di Cilebar. Jadi menanam mangrove nama prokernya ini. Selain menanam mangrove, kita juga punya proker yang nanti akan dilaksanakan, yaitu kita menjaga atau setidaknya memperbaiki ya hutan kota gitu. Jadi nanti kita memfokuskan gak ke pedalaman, tapi kita memfokuskan ke tengah-tengah kota nih, apa yang harus dijaga. Jadi si hutan kota ini kita masih tindak survei dan juga masih observasi juga ke lapangan nanti ya Salis setelah mangrove. Dan juga ada proker yang selanjutnya, ini namanya proker gemas kayak saya. Gerakan memungut sampah ya Salis. Nah, gemas ini proker bergilir. Jadi gemas ini nanti ada di proker mangrove dan juga proker hutan kota. Jadi buat teman-teman Genbi lainnya atau divisi-divisi lain yang mau banget melaksanakan proker di luar dan pengen bersih-bersih juga, jadi lebih ke sosial, bisa banget nih kolaborasi sama LH supaya si gemas ini bisa lebih fokus ke beberapa titik atau banyak titik di luaran sana kayak gitu. Jadi gerakan memungut sampah gitu. Nah, yang terakhir proker apa nih Salis? Cerdas lingkungan. Nah, itu tuh berisi kita membuat artikel mengenai lingkungan. Nah, sebelumnya itu kita udah dari divisi LH sendiri udah membuat artikel episode pertama mengenai isu global warming. Waktu itu udah diupload di Instagram, mungkin bisa dilihat juga di Instagram Genbi Unsika. Itu tuh penulisnya yaitu Deyu Pradana dari anggota divisi lingkungan hidup. Nah, untuk episode keduanya untuk cerdas lingkungan ini sedang proses dan bakalan diupload juga pada awal Agustus juga nih. Mungkin nanti stay tune aja di Genbi Unsika Instagramnya. Keren-keren banget ya Kak proker-proker dari divisi lingkungan hidup ini. Jangan salah, ternyata kita ada yang ketinggalan. Apa tuh Kak? Jadi proker cering ini ada 2. Jadi ada kuis satu lagi. Jadi karena proker online, artikel yang kita upload, kita mau berbagi juga nih di Instagram, sekalian hitung-hitung berhadiah gitu. Jadi untuk kuis ini berkesinambungan dengan artikel yang kita upload di web. Jadi teman-teman yang nggak buka website Genbi bisa banget sekalian tahu nih tentang episode-episode dari si cering ini, tapi juga bisa berhadiah kayak gitu. Jadi nanti jangan lupa ikutan kuisnya. Keren banget ya Kak, ada kuisnya juga, ada artikelnya juga. Jangan lupa ya Sobat Genbi ikutan terus dan stay tune terus. Ya. Nah, ini nih Kak, aku mau nanya, ada nggak sih Kak pesan-pesan nih buat Sobat Genbi di rumah nih untuk selalu menjaga lingkungan sekitarnya nih?
Oke, Sobi Genbi siapa dulu nih? Tapi Farah dulu boleh. Kamu dulu deh. Oh, Ya. oke. Untuk pesan-pesan buat Sobat Genbi, kan lingkungan itu kan bermanfaat banget ya buat kita sendiri gitu kan. Ketika kita menjaga lingkungan, ya yang berdampak positifnya ke kita juga gitu, bahkan ke makhluk hidup, tumbuhan maupun hewan. Nah, mungkin yang tadi sudah dijelasin nih solusi-solusi mengenai menjaga lingkungan sekitar bisa diterapkan dari sekarang untuk sobat-sobat Genbi yang ada di rumah. Biar kita pun lingkungan yang di sekitar sekeliling kita saja dulu yang bisa kita jaga gitu untuk kembalinya manfaatnya ke kita sendiri gitu. Boleh untuk Farah? Ya. Sebenarnya simpel sih. Kalau misalkan pesannya itu apa? Kita deh sebagai manusia koreksi diri dulu. Kalau buang sampah, ngelihat orang nih buang sampah sembarangan, kesel nggak? Kalau nggak kesel berarti kalian sama gitu. Iya. Nah, jadi mungkin kalau dibilang pesan tuh udah banyak banget tadi sampein. Tapi hal kecil yang paling banget harus teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman memegang sampah. Kalau misalkan itu punya teman-teman atau punya orang lain dan syukur-syukur punya orang lain tetap diangkut ya, tapi minimalnya punya sendiri dulu. Kalian simpan aja dulu di tas gitu. Ntar kalau udah ketemu tempat sampah, ya. buang. Kenapa? Karena ya mungkin kita belum punya sistem pembuangan sampah yang baik saat ini atau minim. Tapi setidaknya kita bisa menjaga hal kecil itu gitu. Jadi buat teman-teman mulailah dari hal kecil. Jangan langsung lihat kayak yang gede aja nggak bagus, nggak benar gitu. Tapi kita dulu aja sendiri, baru mikirin orang lain deh, kayak gitu ya. Itu aja sih kalau buat Sobi Genbi. Oke, yang terakhir nih Kak ya, pertanyaan terakhir. Apa sih harapan dari Kak Farah sama Kak Salis buat nanti divisi lingkungan hidup Genbi Unsika ke depannya? Mungkin Harapannya saya dulu nih ya. gitu. Karena saya akan tidak lanjut sepertinya gitu. Mungkin harapannya yang cukup saya harapkan kepada Salis dan teman-teman LH serta sobat Genbi lainnya gitu. Saya kepengin banget Genbi ini bukan cuman sebuah komunitas yang mewadahi mahasiswa atau teman-teman yang menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Tapi di sini tuh jadikanlah wadah ternyaman kalian buat berkembang gitu. Artinya banyak hal positif yang bisa kalian lakukan gitu. Banyak hal yang bisa kalian inovatifkan gitu. Jadi kalian bisa membuat inovasi di sini gitu. Di sini tuh berhak atau bebas kalian mau menyusun apa, merangkai sebuah acara, segala macam, karena itu yang akan berdampak ke diri sendiri gitu. Gak usah jauh-jauh mikirin dampak buat yang lain, tapi diri sendiri gitu. Selain buat orang lain, buat diri sendiri tuh kalian dapat soft skill-nya. Jadi saya kepinginnya nanti ini bukan cuman sebagai udah ngejalanin proker gitu, tapi ada banyak hal yang bisa kalian kembangkan buat diri sendiri dan orang lain atau bahkan sekitar. Bahkan kayak mungkin ya kalau LH bisa ke masyarakat, kalau Kominfo bisa membantu, atau mungkin divisi-divisi lainnya gitu yang berkaitan dengan masyarakat gitu. Jadi saya kepengen selain dari mengambil nilai positifnya, teman-teman di sini menerapkan bahwa ini adalah wadah yang baik buat berkembang gitu. Selain itu jangan lupa tetap berinovatif, jaga kekeluargaannya, kebersamaannya, karena kalau misalkan nggak bersama itu nggak akan maju gitu. Itu sih buat Salis mungkin. Kalau dari aku sendiri untuk divisi LH ya, harapan buat kedepannya semoga proker-proker kita yang akan datang bahkan nanti di periode selanjutnya bisa lebih bermanfaat lagi, memberikan dampak positif lagi buat masyarakat sekitar, nggak hanya di Genbi-nya sendiri tapi buat masyarakat umum gitu. Nah untuk Genbi Unsika sendiri harapannya mungkin semoga kedepannya bisa anggota Genbi ini bisa memberikan suatu perubahan lah buat lingkungan sekitar ya. Nah bisa aktif, bisa membawa perubahan ke teknologi, terus juga kita kan sebagai mahasiswa juga nih bisa mengembangkan skill kita di dalam Genbi ini. Jadi jangan sia-siakan kita udah masuk ke Genbi tapi apa yang kita kembangkan cuma itu aja. Kita harus bisa berani keluar dari zona nyaman kita gitu. Oke, makasih ya Teh Farah sama Teh Salis. Pembahasan kita kali ini menarik banget nih sobat-sobat Genbi. Pokoknya kalian jangan lupa stay tune terus di sosial medianya Genbi, salah satunya di Instagram. Nantinya di sana bakal ada kuis dari divisi lingkungan hidup itu sendiri dan informasi-informasi lainnya seputar Genbi Unsika.
Jangan lupa juga nanti tanggal 6 Agustus ada proker untuk menanam mangrove ya Kak ya. Jangan lupa ya untuk selalu pantau terus nih sosial media dari Genbi Unsika. Dan udah gak kerasa nih Kakak Puput, udah sekitar 15 menit nih kita berbincang-bincang sama teman-teman divisi lingkungan hidup. Keren-keren banget loh penjelasannya. Kita jadi tahu nih tentang apa sih divisi lingkungan hidup, proker-prokernya itu juga apa aja, dan yang paling penting penjelasan mengenai perubahan iklim itu sendiri. Oke nih Kak Dian, sebelum ditutup pastinya aku ngucapin terima kasih ya sama Teh Farah, sama Teh Salis telah sharing-sharing di podcast PG20 kali ini. Aku Puput Silva Rosiana dan aku Oriza Diana Lestari. See you on the next episode. Genbi Energi untuk Negeri. LH. Ha ha ha.